Hai, kembali lagi di Jago Beasiswa. Kita sekarang akan coba lihat pendaftaran online-nya gimana sih untuk yang pendaftaran yang akan tutup di 1 Mei 2023 ini. Jadi di sini untuk intake 2024 akan segera berakhir ya, kira-kira 2 minggu lagi. Jadi disuruh baca dulu panduannya dan sebagainya, menyiapkan dokumen-dokumennya. Kalau ingin lihat nanti pertanyaannya apa saja, bisa kita lihat ini di link yang satu ini. Jadi bagi yang masih belum menyiapkan barang-barangnya, dokumen-dokumennya, boleh cek dulu di sini, di preview formnya. Jadi sama seperti yang tadi ya, jadi cara penggunaannya, suruh baca dulu sebelum mengisi, bacalah handbooknya, tebel ya, 100-an lebih halaman. Juga untuk tiap negara punya profil yang berbeda-beda. Jadi untuk Indonesia beberapa sudah saya rangkumkan di idbeasiswa.com, bisa dicek di situ atau bisa cek juga di secara khusus itu sudah dibilang bisa dicek di eh, websitenya DFAT ataupun di websitenya Australia Awards in Indonesia. Terus diingatkan lagi, baca lagi sumber resminya di Australia Awards in Indonesia website. Dan nanti jika ketemu isian yang bertanda bintang, ada asteriknya, silahkan itu yang wajib diisi. Kalau yang tidak ada, opsional boleh diisi, boleh tidak. Pengisian formnya dalam bahasa Inggris, tidak boleh dalam bahasa Indonesia. Lalu ini kita sedang melihat preview linknya ini, preview formnya di link ini. Dan eh, pastikan untuk selalu mengklik save di bagian bawah kanan dari halaman. Jadi nanti bisa balik lagi ke halaman situ. Jadi eh, kalau bisa sekali isi selesai ya syukur, tapi kalau tidak itu dikatakan seperti itu. Jadi kalau mau keluar dari aplikasi formulirnya sebelum selesai, klik save di kanan bawah, jangan lupa. Jadi nanti akan dapat link untuk bisa kembali ke titik situ tadi. Jadi gunakan link tadi untuk dikirimkan ke email supaya tidak mengulang dari awal atau dengan tidak sengaja terkirimkan ke sistem yang tidak bisa diakses lagi. Kalau masih bingung, ada yang sangat perlu ditanyakan, boleh menghubungi panitia di Long Term Awards at australiaawards.indonesia.org. Jadi formulir ini dan semua dokumen yang dibutuhkan yang ada di halaman 16 nanti itu harus disubmit sebelum 1 Mei 2023 jam 20.59 WIB. Jadi kalau sudah di paling lambat ya 20.59. Jadi kalau udah 21.00 itu sudah terlambat. Dan jangan kirimkan formulir ini yang isian nantinya ke kampus ataupun ke pihak-pihak lain selain secara sistem di sini. Nah, jadi pada prinsipnya AAS akan diberikan hanya kepada mereka yang akan berkontribusi kepada pengembangan Indonesia secara jangka panjang. Jadi ada istilahnya nanti prioritas-prioritas topik yang diharapkan untuk bisa dijadikan pilihan itu ada di Choosing a Course of Study di halaman 3. Terus untuk tentang pilihan kampusnya sendiri eh, ada di website FAT dan website AI. Untuk program studi yang bisa dipilih, tentu carilah yang ada kode free course-nya. Jadi bisa cek di website Krikos, di situ ada tinggal pilih-pilih sesuai topiknya, sesuai negara bagian yang kalian suka, nanti bisa dipilih yang mana. Untuk memulai nanti akan diminta untuk mengisi apakah Anda berhak untuk mendaftar ini atau tidak. Jadi melengkapi eligibility check self-assessment. Jadi dibaca dan diisi sesuai dengan kondisi aktual. Jadi nama harus sama dengan di KTP. Jika namanya hanya satu kata, misalnya namanya hanya
Yosep, ya isikan 2 kali, jadi Yosep, Yosep, seperti itu. Terus email bebas, dari email kantor boleh, email Gmail atau email yang lain boleh, yang penting aktif. Untuk memilih kategorinya, ini bisa dipilih yang pertama, itu Government of Indonesia. Jadi pilihlah ini jika Anda PNS dalam jenjang apapun, dari kementerian maupun dari lembaga-lembaga, pemerintah lokal, guru, dosen negeri, dan sebagainya. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK bisa bisa untuk mendaftar di kategori ini. Nanti butuh SK pengangkatan dan juga nominating agency declaration form untuk dilampirkan. Jadi pilihan berikutnya, jika pelamar adalah PNS dengan KTP yang berasal dari provinsi target, pilihlah ETG. ETG itu apa? Itu yang pilihan kedua. Equity Target Groups itu isinya adalah difabel, wanita dengan kondisi disadvantage, dan orang yang ber-KTP dari Equity Target Provinces. Jadi KTP-nya yang berasal dari NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Lampung. Nah, jadi kalau untuk yang non-targeted kategori itu mencakup pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri yang tidak memenuhi 2 kriteria di atas tadi. Jadi ada yang sempat tanya kan, kalau dosen masuknya di mana? Jadi ternyata kalau di sini, di rincian yang di sini, dosen kampus negeri masuknya di Government of Indonesia. Guru negeri masuknya di mana? Masuknya di sini. Selain itu, kalau Anda PNS, tapi tidak masuk di rincian ini tadi, 1 ataupun 2, ya berarti harus pilih non-targeted kategori. Jadi kalau secara fair, ini peluang diterimanya lebih kecil. Jadi harus dilengkapi gelar, nama depan, nama belakang, dan emailnya. Dipilih Government of Indonesia, Equity Target Group, atau open kategori. Nah, open kategori ini yang non targeted ya. Ini open kategori. Terus ingin ngambil jenjang apa? Master atau PhD. Paling sering ditanya, kalau sudah punya gelar S2, apakah bisa ambil master? Tidak dilarang, ya. Tidak dilarang karena memang kalau untuk PhD sendiri syaratnya akan lebih susah karena waktu juga sudah mepet. Kalau belum siap syaratnya juga mungkin akan lebih susah diterima. Untuk master sendiri ada beberapa pengalaman dari senior bahwa boleh sudah master ngambil master lagi gitu. Berikan saja alasan yang kuat kenapa kok ambil S2-nya 2 kali gitu ya. Jadi nanti pilih juga gelar terakhirnya dari mana, dari Indonesia atau dari luar negeri. Jadi ditanya juga apakah warga negara Indonesia dan sedang tinggal di Indonesia, dijawab saja. Jadi sudah disampaikan di sini, jika hingga pertengahan Agustus 2023 tidak dapat kabar apapun atau tidak dapat undangan interview dari AAI, artinya bisa disimpulkan belum lolos di tahun ini untuk intake 2024. Nah, kenapa demikian? Karena nanti ada yang jadwal reguler dan juga ada yang cadangan. Jadi mana tahu nanti Anda masuknya di cadangan, dan soalnya ketika ada yang data ketika diverifikasi nanti tidak akurat, kan ada yang mungkin sudah lolos tahap wawancara dan sebagainya akan di drop, dan mungkin kalau Anda ada di urutan cadangan bisa jadi akan dihubungi karena batas akhir untuk pengumuman resmi semua siapa saja yang diterima adalah di pertengahan Agustus. Jadi bagi yang belum dihubungi
ya bisa ditunggu sampai pertengahan Agustus. Tapi kalau udah di akhir Agustus pun belum, ya artinya belum. Coba lagi tahun depan ya. Jadi supaya tidak kena gangguan sistem online, biasanya kalau sudah mendekati deadline baru banyak yang submit. Jadi tolong kalau sudah lengkap, sudah yakin, submit saja. Itu jadi untuk keterangan lebih lanjut ada linknya disediakan. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda menikah, bertunangan, atau berhubungan secara de facto dengan orang yang memiliki atau layak memiliki kewarganegaraan Australia dan New Zealand atau permanent residency selama pendaftaran, proses seleksi maupun keberangkatan? Jawab ya atau tidak. Terus yang kedua, apakah Anda ingin mendapatkan visa untuk tinggal di Australia selain untuk tujuan studi? Terus ditanya juga, apakah sudah pernah dapat Australia Award sebelumnya? Ini yang berikutnya ditanya, apakah eh, sedang aktif sebagai eh, anggota militer? Dalam hal ini, eh, polisi mungkin tidak dianggap sebagai militer ya. Kalau secara undang-undang, kalau tidak salah di Indonesia kan dianggapnya sebagai eh, non-militer. Tapi untuk lebih pastinya nanti mungkin bisa ditanyakan lagi, saya juga jadi kurang begitu yakin kalau untuk yang polisi, tapi sepertinya eh, di Indonesia dan di banyak negara lain polisi tidak tergolong sebagai militer. Lanjut, jadi dinyatakan di situ kalau memang yakin bahwa memenuhi prasyarat, maka dinyatakan seperti itu. Saya menyatakan bahwa dengan mengisi self-assessment check ini, bahwa informasi yang saya berikan adalah benar. Jika informasi yang diberikan tidak benar, maka siap dituntut berdasarkan Undang-Undang Pidana KUHP ya, KUHP 1995 dari Australia. Tadi baru prasyaratnya. Nah, sekarang registrasinya. Jadi biodata umum ini yang ditanyakan di sini. Harus sama dengan paspor, akte kelahiran, atau dokumen resmi, KTP juga termasuk. Gelar, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nomor KTP. Terus provinsi, distrik, kecamatan ya. Nah. Kontak detailnya, personal email, email alternatif, nomor ponsel, ponsel alternatif, alamat ditulis yang secukupnya sih ya, nggak harus detail-detail banget juga nggak apa-apa. Ya, kalau mungkin untuk eh, nggak usah seperti kalau mau kirim untuk belanja online gitu, yang penting sedapat mungkin sesuai KTP aja. Kecuali kalau di KTP-nya tidak terlalu jelas, boleh diperjelas, tapi jangan sampai lebih sedikit dari yang tertulis di KTP. Untuk surat menyurat ini bebas, bisa disamakan dengan alamat rumah atau dibedakan. Jika nanti beda dari alamat rumah, akan diminta mengisi lagi alamatnya. Nah, ini ditanya lebih lanjut, sebagai publik atau open. Kalau untuk yang tadi ya, kalau open berarti yang non-targeted, kalau yang publik itu PNS. Terus, apakah sedang mengalami masalah hukum yang sedang menunggu keputusan pengadilan, ya atau tidak? Gitu. Terus ditanya lagi, apakah pernah dinyatakan bersalah di negara manapun secara hukum, dan meskipun sudah diputihkan, sudah dihapuskan dari catatan kriminalnya. Jadi pertanyaannya, apakah pernah melakukan tindak kriminal di negara manapun, ya atau tidak? Ini SIAAS. Ini yang lumayan lumayan seru karena salah satu yang akan menentukan lolos tidaknya yang bobot besarnya di sini.
Ini kalau di beasiswa yang lain biasanya dokumennya terpisah, disuruh membuat esai seperti itu. Tapi kalau di AAS sudah sekaligus di sini di formulir ini sudah ada batasnya 2000 karakter ya, bukan 2000 kata. Karena ini bukan skripsi, gitu ya. Di pertanyaan pertama, mengapa kamu memilih eh, program studi dan kampus ini? Gitu. Jadi di sini dibebaskan sebetulnya milih berapa kampus. Saran saya tuliskan setidaknya 2. Gitu ya. Kenapa milih kampus itu? Jangan cuma satu. Gitu. Jadi, boleh, satu boleh, tapi kalau bisa 2. Gitu. Setidaknya minimal 2. Kalau 3 juga nggak apa-apa, yang penting cukup dengan karakternya. Tapi intinya sampaikan jurusan kuliah atau program studi apa yang diincar dan kampusnya yang mana. Terus pertanyaan yang kedua, untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan ini ada beberapa contoh secara online di idbeasiswa.com juga ada beberapa contohnya. Kalian bisa cek sendiri di idbeasiswa.com. Jadi yang pertanyaan berikutnya, dampak apakah yang menurut kamu akan eh, merubah karirmu, kehidupanmu, atau lingkungan di mana kamu tinggal? Jadi ini lihat proyeksinya nanti kalau lulus apa yang akan terjadi. Jadi kalau pertanyaan pertama, alasannya apa? Kenapa milih jurusan itu? Kenapa milih kampus itu? Nah, berikutnya ditanya, memangnya kalau sudah lulus di kampus itu dan jurusan itu, apa dampaknya kepada dirimu sendiri, secara pribadi, ataupun secara pekerjaan di kantor mungkin, atau di komunitas atau masyarakat. Apa dampaknya buat bangsa dan negara juga bisa seperti itu, diperluas begitu. Pertanyaan berikutnya, di sini ditanya, ini ketiga ya. Nah, jadi kan tiap kotak ini batasnya adalah 2000 karakter. Nah, jadi kalau yang di ketiga ini ditanya, pernahkah kamu memecahkan suatu tantangan atau melakukan perubahan atau reformasi dalam konteks salah satu PDA? PDA-nya banyak, nanti bisa dilihat di bawah. Jadi PDA ini adalah benang merah dari pendaftaran. Jadi mulai dari, kalau bisa, itu ada benang merahnya mulai dari latar belakang kita, terus kampus tujuan kita, dan nanti kita akan kerja apa. Nah, di sini ditanya nih latar belakangnya. Pernah nggak, ini kategorinya sebetulnya esai kepemimpinan ya, kepemimpinan dalam skala luas, bukan hanya menjadi pemimpin suatu organisasi atau pemimpin kepanitiaan, tapi sifat-sifat kepemimpinan apa yang ada dalam dirimu. Inti pertanyaannya sebetulnya itu yang didukung dengan riwayat di masa lalu, sudah melakukan apa saja. Jadi di sini paling bagus kalau diisi dengan contoh-contoh nyata, di kerjaan boleh, di organisasi boleh, atau di saat di kampus seperti apa boleh. Yang intinya memecahkan suatu masalah atau melakukan perubahan besar sesuai dengan eh, Priority Development Area atau PDA, nanti kita akan sering sebut PDA yang kamu pilih. Gitu. Jadi eh, tolong diisi dengan spesifik ya. Jadi harus sampaikan aspek manakah dari kepemimpinanmu yang paling nyata dan efektif. Sebutkan juga di sini paling dibutuhkan itu jumlah, ya. Ada berapa orang, ada berapa kegiatan, angka di sini penting untuk sampaikan. Jadi kamu kerjasama dengan siapa saja, organisasi apa, eh, dampaknya nanti masyarakat di mana, kapan itu, pokoknya yang 5W1H gitulah. Termasuk penekanannya adalah metode kreatif. Jadi setelah menyampaikan kepemimpinan yang kreatif tadi, lanjut ke essay berikutnya. Ini diminta 3 ya. Kalau dulu kalau nggak salah maksimal 3, tapi sekarang dipaksa harus 3. Jadi berikan 3 contoh yang praktis dan realistis. Bagaimana nanti kamu akan mengimplementasikan, ini terkait dengan pertanyaan yang tadi ya. Terkait dengan pertanyaan nomor 2, sebetulnya supporting statement nomor 2. Jadi ini visinya akan jadi apa nanti impact-nya, misinya di sini.
Berikan 3 contoh yang praktis dan realistik. Kira-kira apa yang benar-benar akan kamu lakukan, yang bisa kamu lakukan. Jangan yang muluk-muluk juga di sini, yang realistis aja. 3. Jadi setelah lulus, pulang ke Indonesia mau ngapain? Jadi boleh dari secara personal ataupun secara profesional. Jadi untuk secara pribadi mungkin mau mengabdi, mungkin mau ke organisasi atau di tempat kerja. 3. Nah, berikutnya ditanya hambatan apa saja yang kira-kira akan menghalangi kamu untuk eh, mengerjakan ketiga tadi. Jadi harus dirinci misi yang akan kamu lakukan dan hambatan-hambatan potensial apa saja. Oke, jika ada pertanyaan bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Kita lanjut sekarang ke education background. Di sini ditanya nih, eh, apa gelar yang sudah kamu miliki? Jadi didaftarkan di sini bahkan yang belum selesai, yang sedang ditempuh misalnya masih nunggu wisuda seperti itu, boleh dicantumkan. Mulailah dari yang paling tinggi atau yang paling baru. Jadi kalau belum lulus, belum wisuda, sampaikan kira-kira akan lulus atau akan wisuda resminya kapan. Terus untuk nilai di sini GPA itu kalau di Indonesia IPK dikasih nanti skalanya berapa. Jadi silakan diisi mulai dari yang paling tinggi gitu ya, paling tinggi yang dimiliki atau yang paling baru. Jadi yang pertama nama gelarnya apa, ditulis selengkap mungkin sesuai yang ada di ijazah ya, jangan ngarang juga gitu. Tapi karena beberapa kampus belum berbahasa Inggris ijazahnya, cari penerjemah tersumpah. Nah, di situ nanti untuk terjemahan ke bahasa Inggrisnya biasanya sudah ada terjemahan yang cukup baku, meskipun kadang-kadang tidak baku-baku amat juga ya, kadang-kadang kadang bisa harus dicek lagi. Jadi kalaupun ke penerjemah tersumpah harus dicek lagi. Kalau perlu kalian juga bisa bantu kasih contoh dari yang dari teman yang sudah punya ijazah yang setara, atau bisa cek secara online juga sebelum nanti hasil ijazah terjemahan tersumpahnya ditandatangani oleh penerjemah tersumpah. Jadi ditulis di sini dalam bahasa Inggris. Terus setelah nama gelar, lulusan dari mana, Indonesia atau luar negeri, jenjangnya apa? Yang diakui di sini eh, hanya jenjang S3, S2, S2, S1 atau diploma 4 itu disetarakan di sini dan diploma 3. Jadi nanti kalau di yang dimiliki saja ya. Jadi dalam artian kalau S1-nya S1 tapi pernah diploma 3 sebelumnya tentu dicantumkan sampai diploma 3. Atau misalnya S2 tapi startnya dulu memang dari diploma 3 dicantumkan saja. Atau misalnya S2, S1 punya tapi juga diploma 4 punya, diploma 3 punya, ya tulis saja semaksimal mungkin. Terus ini language of instruction itu kuliahnya pakai bahasa apa? Karena ada beberapa kampus di Indonesia pun yang kuliahnya pakai bahasa pengantar bahasa Inggris. Terus dapat IPK berapa? Terus ini nilai maksimumnya. Jadi kalau skala di Indonesia biasanya kan 4. Jadi misalnya IPK-nya misalnya 3,23, maksimumnya berarti 4,00 di sini. Jadi di sini disuruh pakai koma ya, bukan titik. Untuk pemisahnya 3,5, bukan 3,5, tapi 3,5 gitu, atau 3,21 gitu. Lihat di data yang kalian punya, start date-nya, kalau nggak ada, dikira-kira yang paling masuk akal. Jadi misalnya ingat-ingat mulai ospeknya kapan, misalnya ingatnya di Agustus 2005 misalnya. Ya sudah, ditulis aja gitu. Kira-kira di ya jangan 17 Agustus kan biasanya nggak mulai di tanggal 17 Agustus. Jadi lihat di hari Seninnya di minggu itu gitu kira-kira tanggal berapa. Yang kalau ini lebih jelas ya, study end date bisa dilihat di ijazah. Jadi lulusnya kapan kan ada di ijazah. Kalau ini kalau sudah lulus ya komplit, pending result itu tinggal nunggu hasil akhir, atau incomplete masih agak lamaan, masih belum selesai.
atau memang tidak mau lanjut gitu ya, udah nanti mau dilepas ya kasih keterangan aja sedang kuliah S2, tapi kalau keterima S2 lagi yang sekarang akan dilepas tandai di incomplete jika belum lulus. Selanjutnya untuk kefasihan berbahasa Inggris. Jadi baca sendiri ya di sini syaratnya pasti juga sebelumnya udah sempat tahu mungkin syaratnya beda-beda untuk yang S2 maupun S3, untuk yang dari Government of Indonesia atau yang dari Equity Target Groups atau yang untuk umum gitu. Itu beda-beda semua. Jadi dilihat bahwa karena ini penutupannya 2023 Mei tanggal 1 yang dianggap sertifikat bahasa Inggrisnya masih berlaku itu yang 2 tahun ke belakang. Jadi kalau sertifikatnya antara tanggal 1 Mei 2021 hingga Mei 2023 tanggal 1 itu dianggap masih berlaku. Jika dilakukan tesnya di sebelum itu, ya berarti harus tes lagi dong. Semoga masih nututi. Selain yang tertulis ini, selain IELTS, TOEFL ITP, TOEFL IBT, sama PTA akademik, jadi selain PTE akademiknya ini, ya tidak bisa dijadikan syarat untuk pendaftaran. Duolingo bisa nggak? Di situ nggak ada Duolingo berarti tidak boleh. Jadi tidak bisa disusulkan juga gitu. Waduh, eh, TOEFL saya udah tidak berlaku, harus tes lagi, tapi hasilnya nyusul boleh nggak? Nggak boleh. Terus pertanyaan ini apakah bahasa Inggris adalah bahasa dari pendidikan tinggi terakhir? Ya atau tidak? Apakah bahasa Inggris adalah bahasa ibu kamu? Bahasa yang utama kamu pakai sehari-hari? Jawabannya adalah ya tidak. Terus tesnya, tes apa, kapan tesnya, di mana tesnya, nama lokasinya kalau di eh, sertifikatnya kan ada disesuaikan dengan itu, nilai overallnya berapa, pakai koma jika ada koma-komanya, listening berapa, dan seterusnya, reading, writing, speaking. Jika TOEFL ITP tidak ada speaking, dikosongin aja. Itu ya. Ada pertanyaan? Jangan lupa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Riwayat kerja ditanya, sedang kerja atau tidak, lalu diminta mengisi eh, riwayat kerja yang relevan. Jadi tolong diisi yang relevan saja. Kalau enggak relevan dengan pendaftaran ya tidak usah. Di sini tidak dibatasi sih kerjanya itu kerja seperti apa. Jadi nanti akan eh, diminta mengisi sesuai eh, sesuai jurusan yang akan ditempuh, serelevan mungkin. Terus ditanya juga secara khusus community service. Community service, betul ya. Jadi setelah eh, riwayat pekerjaan, ditanya juga tentang riwayat pengabdian pada masyarakat. Nah, di sini kata kuncinya adalah community service, tentu community dan juga volunteer juga boleh. Jadi bisa saja di kepanitiaan yang sifatnya volunteer itu harus diisi di sini. Nah, eh, yang ditanya apa di situ, jabatannya apa di kepanitiaan atau di organisasi itu, jabatannya apa, organisasinya apa, ini yang penyelenggaranya ya. Jadi kalau misalnya kegiatannya misalnya sunatan massal diadakan oleh Ikatan Dokter Indonesia, berarti organisasinya IDI gitu ya, alamatnya di mana. Di situ sebagai apa? Misalnya sebagai divisi usaha dana ya berarti fundraiser gitu ya. Jadi member of fundraising team gitu bisa. Terus kapan mulainya, kapan selesainya, ini mirip-mirip esai di atas, lengkapi dengan 5W1H selengkap mungkin gitu ya. Nggak, kurang lebihnya ya 2000 kata. Tadi mungkin 2000 karakter mungkin udah mencukupi. Jadi tanggalnya harus jelas, sasarannya siapa harus jelas, di mana, kapan, ngapainnya, pokoknya harus jelas. Terus ditanya juga, apakah memiliki keanggotaan profesional? Ya atau tidak, nanti dirinci juga sebagai apa, sejak kapan, dan seterusnya. Oke,
ditanya lagi di sini tentang network and leadership qualities. Jadi diharapkan bisa ketika lulus nanti diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang akan berkontribusi terhadap perkembangan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia dan juga mempererat silaturahmi Indonesia-Australia. Jadi caranya tentu dengan berjejaring antar pemerintah sehingga dapat jadi mereka untuk itu mereka perlu untuk mengetahui jejaring apa yang sudah dimiliki gitu ya untuk pegawai Indonesia, staf kedutaan Australia dan lain-lain. Jadi hal-hal ini ditanyakan di pertanyaan seperti ini. Jadi untuk network and leadership-nya ini, apakah memiliki koneksi atau hubungan dengan staf di kedutaan Amerika, konsulatnya atau komisi tingginya, atau dengan perusahaan yang kerja dengan uh, Department of Foreign Affairs and Trade dari Australia ya atau tidak. Terus apakah punya hubungan dengan pemerintah Indonesia atau pihak-pihak pemangku kepentingannya ya atau tidak. Jadi yang diharapkan kan tadi di sini yang bisa berjejaring, bisa jangka panjang tentu yang memiliki bukan orang dalam konotasi jelek ya, tapi yang memiliki jejaring dalam organisasi-organisasi tingkat tinggi antar negara ini tentu akan lebih baik gitu ya, lebih berpeluang lah bisa dibilang begitu. Jadi apakah memiliki kategori berikut ini? Pilih saja sesuai keadaan yang sebenarnya. Jadi misalnya apakah pernah memimpin organisasi di level provinsi atau level nasional? Terus apakah pernah terlibat sebagai pakar dalam membuat kebijakan? Apakah menjadi penulis di koran atau di berita online ya di situs berita online. Jadi sebagai aktif kontributor ini bisa juga kalau punya blog yang aktif tapi blog yang serius ya bukan blog yang bercanda-bercanda gitu ya. Jadi kalau didengar banyak orang, kalau influencer pun saya rasa boleh masuk di poin sini. Jadi kalau influencer yang niat gitu, yang serius dan ada buktinya, bisa di tentang yang ini. Terus apakah pernah mendapatkan penghargaan, hibah dan semacamnya? Terus apakah pernah mengikuti program budaya dan kepemimpinan, misalnya IEP, IMET, ILEB, Korsindi dan lain-lain. Apakah aktif di kegiatan volunteer? Ini bisa organisasi mahasiswa pun bisa, gitu ya. Organisasi mahasiswa syukur-syukur yang regional atau yang lebih tinggi bisa. Terus, apakah Anda seorang atlet yang berpartisipasi di PON, SEA Games, Asian Games, Olimpik, atau yang semacamnya? Nah, ini yang jalur khusus di sini aktif sosial media user ada tersendiri. Jadi, blogger atau vlogger yang punya follower lebih dari 5.000 atau verified account dengan blue check. Jadi, jika Anda memenuhi kriteria itu, centang saja. Untuk gender, disability, dan other cross-cutting issues, di sini ditanyakan apakah memiliki disabilitas, ya atau tidak, apakah bekerja di organisasi yang berfokus di isu-isu disabilitas, baik membantu secara aktif, langsung ke teman-teman difabel, ataupun yang secara tidak langsung, tapi mengangkat isu yang fokusnya salah satunya adalah isu disabilitas. Terus ditandai juga jika termasuk dalam masyarakat adat, jika termasuk sebagai kepala rumah tangga tapi perempuan gitu ya. Nah, jika Anda perempuan dan Anda sebagai kepala rumah tangga, centang yang ini. Terus perempuan dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung, centang di sini. Dan apakah Anda termasuk kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi? Bisa centang di sini. Poin berikutnya ditanyakan tentang beasiswa sebelumnya, pernah dapat atau tidak.
Terus mau daftar apa lagi, daftar aja, sedikit banyak ya sesuai kenyataan aja, tidak terlalu banyak ngefek ini. Tapi kalau yang penting sesuai kenyataan saja. Terus apakah pernah mendaftar ke beasiswa yang disediakan oleh DFAT? Karena ada banyak ya beasiswanya, tidak hanya AS ini saja. Jadi kalau sudah pernah mendaftar tapi gagal, ditandai pernah. Tapi kalau belum pernah ya no. Untuk komunikasi ditanyakan dari mana mengetahui tentang beasiswa AS pertama kali, pilih saja. Sekarang ke checklist untuk dokumen. Jadi semua harus disiapkan dulu dokumennya. Jika tidak lengkap, tentu tidak akan diproses di tahap pemberkasan ini. File yang diterima nanti hasil scan ya, jangan kalau bisa scan pakai mesin, jangan scan pakai kamera gitu. Sedapat mungkin pakai mesin scanner karena hasilnya lebih bagus, tidak mencong-mencong. Tapi kalau tidak memungkinkan, tolong difoto dengan sangat baik. Jadi yang diterima nanti filenya hanya PDF, JPEG, PNG, atau BMP. Ukuran tiap file, tiap dokumen itu maksimal 2 MB. Jika terlalu besar, silahkan diperkecil, dikompresi. Yang penting ketika dikompresi, kamu cek lagi hasilnya masih bisa dibaca enggak, masih bisa diverifikasi atau enggak. Kalau dengan dikecilkan ukuran filenya, muka kamu jadi kabur, nggak kelihatan, ya jangan. Jadi cari cara lain supaya bisa dapat ukuran maksimal per dokumen 2 MB. Harusnya mudah kok. Ada format penamaan filenya, bisa dibaca contohnya di situ. Ikuti saja seperti itu. Huruf besar semua, kapan ada garis bawah, ikuti saja. Full name ya ganti dengan namamu ya, jangan tetap full name gini. Ganti dengan namamu siapa. Terus perhatikan, kenapa harus mengikuti persis seperti itu. Jadi kalau misinya ngawur-ngawur, bisa saja sukses diupload, tapi tidak terbaca di sistem dan dianggap tidak submit. Jadi itu pentingnya mengikuti aturan. Lalu untuk pendaftaran ini membutuhkan siap-siap aja. Nanti akan diminta itu kalau lolos ke tahap selanjutnya akan diminta lembar yang dilegalisir. Certified copies itu salinan yang dilegalisir. Itu yang mana aja bisa cek yang di bawah. Jadi kalau lembar aslinya tidak di bahasa Inggris, siapkan juga terjemahan resminya jika terpilih untuk tahap wawancara. Nah, apa yang dimaksud certified di sini? Certified itu dinyatakan resmi uh, oleh institusi yang menerbitkan dokumen itu atau dari kantor perwakilan Australia. Dari notaris juga boleh, gitu ya. Di sini tulis seperti itu. Jadi bisa baca lebih lanjut nanti di handbooknya. Dokumen yang dibutuhkan apa aja? Yang pertama tentu akte kelahiran atau yang setara, KTP, CV, ijazah S1 atau diploma 4, dan ijazah D3 sesuai sesuai kebutuhan ya, dalam artian kalau memang D4 dari D3 berarti D4 dan D3, kalau S1 dari D3 misalnya ya S1 dan D3, kalau tiga-tiganya tiga-tiganya dijadikan satu file ini. Transkripnya juga seperti itu, lalu scan juga PTE atau IELTS atau TOEFL-nya dilampirkan. Untuk yang PNS, silahkan juga pakai ini, Nominating Agency Declaration untuk yang PNS. Jangan lupa juga SK pengangkatan PNS. Ini yang opsional ya, bebas. Yang udah punya boleh dilampirkan gitu ya. Belum wajib sekarang, wajibnya kalau lolos di tahap berikutnya. Jadi terjemahan
akte kelahiran, terus ijazah-ijazah, jika sudah punya, jadi dikasih semua. Terus untuk referensi ini tidak wajib ya untuk referensi ini. Referensi dari supervisor untuk master candidate ini jika ada saja, jika tidak ada tidak wajib. Terus eh, publikasi bisa dilampirkan jika ada korespondensi dengan eh, pihak kampus Australia bisa dilampirkan juga. Jadi semua eh, yang tidak wajib ini boleh dilampirkan di sini. Perhatikan juga bahwa untuk S3 nanti diminta juga mengisi kerangka proposal penelitian di bagian atas tadi. Ini secara umum yang untuk S2 dimintanya seperti ini. Hmm, itu sih sebenarnya ini persetujuan, pernyataan. Jadi menyatakan bahwa mengisi dengan sebenarnya, siap diproses jika ternyata terbukti tidak benar, dan seterusnya. Sudah. Jadi tidak terlalu banyak sebetulnya ya. Jadi silahkan eh, dilengkapi sesuai dengan panduan yang sudah ada. Bisa tanya ke saya melalui channel ini atau bisa tanya langsung ke email yang sudah tertera tadi. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Jika belum daftar tahun ini atau belum lolos tahun ini, umur panjang tahun depan, silahkan daftar lagi. Siapkan mulai dari sekarang. Terima kasih. Bye.